sambutan dari Ketua Pelaksana, maka secara resmi acara Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis atau SNESIS yang kedua resmi kita buka. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama. Untuk sesi tanya-jawab, akan kita buka setelah seluruh narasumber selesai memaparkan materinya. Beliau memiliki bidang ilmu yang mencakup ilmu ekonomi manajemen, dan beliau menyelesaikan S3 Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar. Dan beliau juga menyelesaikan S3 Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta, dan beliau juga menyelesaikan PhD Accounting di Universitas Malaysia Terengganu. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana di Universitas Dr. Sutomo, Surabaya pada tahun 2009 sampai 2013. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Dr. Manajemen atau S3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Dr. Sutomo, Surabaya pada tahun 2020-2021. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Cendekia Utama, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya, mulai Oktober 2021. Dan juga beliau pernah menjabat di PT PLN Persero pada tahun 1978 sampai dengan 2012. Dan beliau juga memiliki kegiatan penelitian, menerbitkan artikel di jurnal internasional dan nasional bereputasi. Jadi, tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Profesor Dr. Haji Aminullah Assegaf, SEMS MM MAK. Selamat pagi, Prof. Bapak. Mohon maaf, Bapak, boleh dibantu di unmute dulu? Oke. Sudah, suara saya kedengaran? Sangat jelas, Sudah Bapak. sangat jelas, Prof. Oke, alhamdulillah. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Sri Indarti, narasumber. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teddy Chandra, ya rekan saya waktu mengurus kursi besar. Yang saya hormati Bapak dari Rektor dan Wakil Rektor, Bapak para dekan dan Wakil Dekan, rekan-rekan dosen dan adik-adik mahasiswa, serta para hadirin peserta seminar SNESIS yang kedua pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seminar kita pada hari ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Tema kita pada hari ini ya sekarang sangat up to date dan banyak diperbincangkan, yaitu resolusi manajemen investasi dalam rangka menghadapi transformasi ekonomi. Ya. Mohon izin saya menampilkan slide saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak MC cukup kelihatan jelas slide-nya, Bapak? Halo? Sudah cukup jelas, Prof. Oke. Sangat jelas. Konten dari seminar yang saya akan bawakan hari ini ada mulai dari pengantar dan seterusnya sampai penutup. Saya mungkin karena slide-nya banyak, saya percepat saja yang penting-penting yang saya harus jelaskan. Kita mulai dulu apa yang kita sebutkan di sini sebagai resolusi manajemen atau resolusi. Jadi sudah resolusi itu dalam Kamus Bahasa Indonesia secara umum disebutkan sebagai suatu keinginan, rencana, cita-cita, tuntutan, harapan, atau sebagai suatu putusan kebulatan pendapat. Ya, jadi di sini resolusi mengandung makna yang luas. Sedangkan manajemen investasi adalah bagaimana kita mengelola investasi agar mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, tentu investasi ini
nanti kalau kita kaji ada suatu disiplin ilmu tersendiri kalau kita mau lebih detail. Jadi investasi adalah suatu capital expenditure, pengeluaran aset, ya, baik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun yang dilakukan oleh perseorangan individu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu benefit atau pengembalian dari investasi itu. Ya. Lalu apa yang kita sebutkan sebagai transformasi ekonomi? Nah, ini transformasi itu adalah pergeseran. Ya. Jadi kalau kita gambarkan sederhananya adalah input menjadi output. Jadi ada suatu proses transformasi berubah. Jadi kalau kita bicara mengenai transformasi ekonomi ya tentu lebih luas lagi, yaitu ekonomi bergerak dari suatu titik ke titik yang berikutnya. Kenapa bisa bergerak? Kita bisa mencontohkan historisnya. Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Bagaimana sejarah pergerakan yang kita kenal dengan 4.0 ya. Jadi mulai pada tahun 1784 yang kita memulai dari 1.0 yaitu pada saat penggunaan mesin uap ditemukan oleh James Watt, kemudian berlanjut lagi 2.0 yaitu penggunaan mesin produksi massal pada tahun 1870. Kemudian yang ketiga yaitu pada tahun 1969 sudah mulai menggunakan teknologi informasi dan mesin optimasi. Dan yang sekarang yang kita hadapi ini adalah 4.0 yang dimulai tahun 2011 dan ditambah lagi dengan 5.0 ya. Ini dicetuskan di Jepang yang menitik beratkan bahwa pada manusianya bahwa dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks seperti yang kita hadapi di dalam transformasi ekonomi global saat ini. Jadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi itulah yang membuat banyak perubahan dalam ekonomi. Kalau kita ceritakan sejarah ekonomi itu panjang sekali, mulai dari 1.0 sampai sekarang. Jadi saya langsung kepada apa yang paling mutakhir sekarang ini yang di depan kita selain dari perkembangan teknologi informasi digital adalah apa yang disepakati di Glasgow. Ini baru saja terjadi, belum setahun. Di Glasgow itu ada kesepakatan 197 negara bersepakat untuk melakukan apa yang kita sebutkan sebagai green atau energy yang biasa disebut dengan pertemuan atau kesepakatan di Glasgow, sehingga setiap negara berkomitmen untuk menuju pada zero emission. Jadi apa makna zero emission yang paling kita dekat saat ini adalah bagaimana membersihkan ya emisi udara, dan Indonesia memiliki target tahun 2060 kita itu sudah net zero emission. Jadi kalau kita atau Bapak Ibu melihat yang sekarang ini 91% itu kita masih menggunakan apa namanya ya pembangkit listrik kalau di PLN yang menggunakan fuel ya, menggunakan bahan bakar, menggunakan apa namanya batu bara. Tetapi next itu semakin dikurangi. Pada akhirnya nanti pada tahun 2060 sudah menjadi net zero. Tapi apa dampaknya dari keinginan Indonesia untuk melakukan tadi perubahan menjadi net zero emission? Maka PLN harus melakukan investasi, negara harus mengeluarkan investasi, dan sudah dihitung kira-kira sekitar 6.000 triliun. Dan 6.000 triliun itu suatu dana investasi yang luar biasa. Itu kebetulan saya nanti membawa makalah jam 2 khusus mengenai ini aspek keuangan. Oke, saya lewati saja. Ini banyak cerita mengenai transformasi ekonomi, nanti kita share. Karena ini adik-adik mahasiswa dan rekan dosen yang banyak melakukan penelitian, saya langsung ke sini. Apa itu investasi? Jadi investasi ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Kenapa ada jangka pendek? Karena banyak investasi seperti kita kalau investasi di financial market, di bursa efek itu biasanya jangka pendek. Bisa setahun sampai 3 tahun. Bahkan ada hanya bulanan. Beli, jual itu investasi jangka pendek. Tapi ada juga investasi jangka panjang yang lebih dari 3 tahun. Tentu ini banyak contoh-contoh. Seperti kalau kita investasi juga di financial market, taruh uang di reksadana, atau kita beli properti, atau manufaktur, beli tanah, dan seterusnya. Ini investasi jangka panjang. Lalu apa tujuan investasi tadi? Tadi sudah disinggung bahwa investasi adalah meraih penghasilan tetap, ya, pengembangan bisnis, jaminan dalam bisnis, dan seterusnya. Saya langsung ke manfaat investasi. Saya kira ini saya lewati saja, manfaat investasi. Lalu keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini selalu kita kalau di financial market ataupun di real sector market selalu ada yang disebut dengan rational expectation. Apa itu rational expectation? Yaitu suatu
analisis, melihat masa lalu, melihat masa kini, dan melihat masa depan. Ya, masa lalu tentu menjadi perlu, meskipun ini sudah lewat, tapi perlu menjadi pelajaran. Ya, kalau kita dalam penelitian perlu melihat penelitian-penelitian sebelumnya, melihat apa yang terjadi masa kini. Ini pasca, katakanlah pada saat ini adalah pasca COVID-19, apa yang terjadi, new era sekarang ini. Kemudian bagaimana prospek masa depan, seperti tadi, investasi kita menuju net zero emission. Dari waktu ke waktu semua PLTU di Indonesia akan di stop oleh pemerintah, baik milik PLN ataupun milik swasta. Bisa dibayangkan berapa kerugian yang akan terjadi. Kemudian akan dibangun lagi investasi baru yang green energy, ya. Bayangkan nanti sekian tahun ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan, di rumah-rumah kita itu ada apa namanya, ya, rooftop. Rooftop itu adalah pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga matahari. Karena sekarang sudah mulai dikembangkan, sangat hemat sekali. Saya sudah pernah melakukan studinya, ada perhitungannya. Tapi harganya di Indonesia masih mahal dan tidak layak karena barangnya masih diimpor. Tapi kalau di India itu sangat layak, hanya 4 juta, kalau di Indonesia masih 15 juta. Sehingga di India 40% rumah tangga sudah menggunakan rooftop, sudah mulai menggunakan green energy, dan seterusnya. Nah, ini kita melihat masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tentu banyak sektor kalau kita mau investasi, tapi kita harus melihat prospek masa depan. Analisis SWOT, saya kira semua kita sudah tahu. Kita menganalisis internal, ya, apa kelemahan, keunggulan yang kita miliki, baik secara individu ataupun perusahaan, dan apa opportunity di luar sana, dan apa ancaman di luar sana. Manajemen investasi, ya tentu kenapa ini apa resolusi manajemen investasi. Ya, jadi resolusi manajemen investasi ini tidak lepas daripada keuangan. Jadi, jadi dalam menghadapi transformasi ekonomi ini, ya tentu pertama resolusi manajemen investasi adalah perlu kita mengumpulkan dana. Apakah dana sendiri, internal, ataupun dana bekerja sama pihak lain, pemegang saham, ataupun kita memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Jadi dalam investasi inilah yang paling awal, kumpulkan dana. Oleh sebab itu kalau kita mengajukan studi kelayakan mau pinjam di bank, maka yang dicari adalah studi kelayakan finansial. Ini dulu yang dicari oleh bank sebelum kita diberikan pinjaman. Lalu setelah kita meminjam di bank, ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi risiko liquidity, tidak mampu mengembalikan utang di bank, sehingga jadi kita tidak hanya memikirkan investasi itu, ya, secara apa namanya, kita harus melihat secara jangka panjang seperti tadi, rational expectation. Jangan sampai kita hasil investasi ini tidak mampu mengembalikan dirinya, ya, buat anggarannya, perencanaan bisnisnya yang berbasis demand forecast. Karena demand forecast ini tentu harus hati-hati, jangan sampai ada pergeseran demand forecast karena ada saingan dan sebagainya. Mulai berinvestasi, kita melakukan analisis return, apa risiko yang dihadapi, dan seterusnya memanfaatkan opportunity. Oke, saya langsung ke sini. Inilah manajemen investasi. Kalau kita melihat secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, saya di antara subsistem ini adalah suatu pendekatan sistem, melihat investasi secara menyeluruh. Kalau kita kelompokkan di sini, kira-kira kelompoknya seperti ini, Bapak sekalian. Ada 4 kelompok besar. Saya mulai memenggal dari 4 kelompok ini. Saya mulai dulu dari kelompok yang kecil. Satu kelompok, bahwa kalau kita melakukan kegiatan investasi, maka kita pertama kali, kalau kita datang ke bank, bank selalu meminta mana studi kelayakan. Oleh sebab itu, kita harus pertama kali, pada saat merencanakan suatu investasi, harus dinyatakan dulu bahwa investasi ini adalah feasible, atau layak, atau menguntungkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, rekan adik-adik mahasiswa, jadi yang disebut kelayakan memang ada 2 kelayakan yang sering menjadi perdebatan, ya, baik antara perusahaan dari public sector ataupun dari private sector. Kalau dari segi perusahaan, dia tekanannya adalah kelayakan finansial. Apa itu kelayakan finansial? Yaitu cash inflow harus lebih besar dari cash outflow. Jadi dia hanya melihat dari segi cash yang kita sebutkan di sini discounted cash flow. Kenapa discounted cash flow? Karena uang yang akan kita terima itu adalah jangka panjang ke depan. Bisa seperti tadi PLTU 25 tahun. Jadi semua penerimaan 25 tahun ke depan itu didiscounted menurut nilai sekarang. Kenapa menurut nilai sekarang? Karena cash out-nya, investasinya adalah sekarang. Nah, setelah didiscounted, barulah kita bisa memutuskan apakah present value cash in lebih besar atau sama dengan present value cash out. Sama dengan pun sudah dianggap layak. Karena di dalam cash in ini adalah terdiri dari pendapatan operasi dan biaya operasi. Sudah ada gaji pegawai di situ. Jadi sudah memperhitungkan seluruh biaya. Jadi sama pun itu sudah dianggap layak. Apalagi kalau sudah lebih. Ya tentu, ini kalau kita melihat dari
public sector, dari aspek pemerintah, proyek-proyek pemerintah, menggunakan juga finance, tapi bukan semata-mata pendekatan finance. Dia menggunakan pendekatan ekonomi. Apa itu pendekatan ekonomi? Ada dua, yaitu finance dan juga externality. Finance yang seperti tadi, sektor private. Tapi kalau externality adalah melihat dua aspek, yaitu social benefit harus lebih besar daripada social cost. Manfaat bagi masyarakat lebih besar daripada pengorbanan masyarakat. Itulah yang tadi saya cerita PLN. PLN itu kalau seluruh PLN di luar Jawa itu rugi. Semua rugi. Tapi kenapa pemerintah terus membangun? Karena manfaat social benefitnya lebih besar daripada social cost. Memang externality ini kadang-kadang sulit untuk dihitung karena terlalu complicated. Sehingga pihak-pihak lender, Bank Dunia, ya, dia hanya meyakini bahwa itu adalah social benefit lebih besar daripada social cost. Banyak proyek-proyek pemerintah yang dilakukan rugi. Tapi kenapa terus dibangun? Misalnya PLN. Setiap tahun mendapatkan subsidi dari negara, dari APBN, puluhan triliun. Tapi kenapa terus dibangun? Ya karena dia secara ekonomi dia feasible. Itu Bapak sekalian, dari segi feasibility-nya. Jadi investasi ini kembali lagi, kita harus nyatakan dulu layak, apakah secara finansial atau secara ekonomi. Kemudian yang kedua, setelah dinyatakan layak, barulah kita mulai proyek itu, menghitung dari mana dananya. Ada dua sumber dana untuk mendanai investasi. Bisa menggunakan pinjaman, debt dari lembaga keuangan, dari bank, atau menjual obligasi di Bursa Efek Nasional ataupun di Bursa Efek Internasional. Atau dari pemegang saham. Pemegang saham ini bisa dari individu, bisa dari korporasi, dan sebagainya. Jadi ada dua sumber dana investasi. Ada dari utang, ada dari pemilik modal. Utang ini biasanya kalau kredit konstruksi, bukan hanya di Indonesia, atau termasuk di berbagai negara, itu perbandingannya 30 dan 70. 30 modal, 70 dari pihak bank. Atau ada juga yang menerapkan kalau risikonya tinggi, bank hanya mau membiayai 65%. Oleh sebab itu, kalau 65%, maka pemilik investasi, pemilik investor harus menyiapkan 35% dari investasi ini. Inilah kira-kira pendanaan investasi. Dari mana datanya equity ini? Ya kalau perorangan ya tentu lahirnya dari saving. Dari mana lahirnya saving? Kalau masyarakat ya ada income. Setiap individu ya punya income. Income ini digunakan cuma dua, yaitu consumption dan saving. Jadi kalau kita mau investasi, tentu kita harus dulu punya saving. Kita tidak akan pernah memiliki equity kalau kita tidak punya saving. Oleh sebab itu, ini adik-adik mahasiswa, inilah pentingnya kita melakukan saving. Saving ini adalah akumulasi saving ini menjadi akumulasi kapital, bisa kita investasi. Tidak perlu 100% untuk investasi, karena bank bisa membantu kita kalau dalam perusahaan 30-70. Terus, setelah kita investasi tadi, dia akan melahirkan lagi return. Tapi investasi ini jangan lupa, ada risikonya. Jadi, inilah yang kita nanti bahas lebih detail. Apa risiko investasi itu? Karena kita menghadapi lingkungan eksternal. Harus ada kepastian demand. Tetapi investasi ini sendiri kita harus mitigasi. Kita harus antisipasi. Jadi kalau kita ke bank, mau pinjam, selalu kita diminta mana analisis risikonya. Mana mitigasi risikonya. Bagaimana cara mengatasi apabila terjadi risiko. Oke, sementara kita tinggalkan dulu yang kedua ini. Kita satukan, ya kira-kira seperti ini. Jadi, feasible investasinya, kemudian kita sudah dapat pendanaan, sebagian dari bank, pinjam, dan sebagian dari modal sendiri. Kita lihat berikutnya. Ini bersifat makroekonomi, bersifat mikroekonomi. Jadi investasi ini, dalam teori pertumbuhan ekonomi, ya, yang paling dikenal adalah Harold Domat dan teman-temannya, bahwa investasi itu adalah mendorong demand dan mendorong supply. Dalam jangka pendek, demand akan terdorong seketika. Jadi bisa dibayangkan di suatu kawasan ada investasi, seketika banyak orang yang berpenghasilan. Investor baru membeli tanah, banyak orang kaya mendadak. Investor baru mulai membangun pabrik, banyak orang bekerja di situ. Ini yang dimaksud tadi. Demand tumbuh seketika dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah dan jangka panjang, supply akan tumbuh. Demand tumbuh diikuti oleh pertumbuhan supply. Jadi supply mendorong demand, demand mendorong supply. Inilah yang kita sebut dengan augmented rate of growth. Pertumbuhan yang semakin tumbuh. Jadi investasi ini adalah mendorong pertumbuhan demand, mendorong pertumbuhan supply, supply mendorong demand, demand mengikuti oleh supply, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi.
dan berakhir dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan, sustainability. Inilah yang kita kenal dengan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah bergesernya tadi kondisi ekonomi. Karena apa? Karena adanya investasi. Jadi banyak orang yang bekerja, banyak orang yang berpenghasilan. Kondisi sebaliknya ya seperti kita mengalami 2 tahun yang lalu, bahwa investasi ada tapi terganggu. Kenapa terganggu? Karena demand turun. Banyak orang tinggal di rumah. Banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan investasinya, tidak bisa menggerakkan investasinya, tidak mendapatkan pendanaan. Akhirnya banyak dilakukan PHK. Berarti PHK demand turun lagi, supply juga turun, sehingga menurunkan ekonomi kita, pertumbuhan negatif. Tapi sekarang sudah mulai berat-berat lagi. Inilah pentingnya investasi, mendorong pertumbuhan yang semakin tumbuh. Jadi semakin banyak investasi, maka semakin tumbuh ekonomi itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini sudah kita satukan menjadi 3 tadi, bahwa investasinya layak, ada sumber pendanaan, kemudian investasi ini sendiri adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita lihat aspek yang lain. Ini banyak yang digunakan teman-teman, mahasiswa S2, S3, ataupun rekan-rekan dosen yang melakukan penelitian. Apa yang mempengaruhi investasi? Ya? Jadi kita harus cari independen variabelnya apa. Jadi kalau kita identifikasi variabel apa saja yang mempengaruhi investasi, banyak sekali. Ya? Ini hanya beberapa yang saya sebutkan di sini. Dan ini investasi ini dipengaruhi secara multi-stage. Apa yang dimaksud multi-stage? Dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dan faktor ini tadi dipengaruhi lagi oleh faktor yang lain. Ini yang kita sebut sebagai multi-stage. Misalnya demand. Demand atau market. Ya, demand ini mempengaruhi investasi. Jadi kalau banyak demand, tumbuh demand, maka dengan sendirinya investasi itu menarik. Tapi apa yang mempengaruhi demand? Ya, kita mengenal, kalau dulu kita mengenal 4P, sekarang kita mengenal 7P. Apa itu 7P? Ya, produk, ya, kualitasnya, inovasinya, ya. Kemudian harganya, price, ya. Bagaimana price-nya? Kemudian yang ketiga promotion, bagaimana melakukan promosi. Dan place. Place sekarang sudah dibantu dengan sistem IT. Kemudian ditambah lagi Elkington pada tahun 98. Dia menambahkan lagi 3. Apa itu 3? Yang pertama adalah planet. Inilah yang kita sekarang ini. Dunia menuju kepada green energy. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan mengikuti dari setiap minggu ikut seminar green energy. Atau yang kita kenal EBT, energi baru terbarukan. Semua lembaga-lembaga keuangan dunia tidak ada lagi yang mau membiayai pembangunan pembangkit listrik yang mencemarkan lingkungan, termasuk PLTU batubara. Jadi semua lembaga keuangan sepakat tidak akan membiayai PLTU. Jadi Pak SBY, Pak Jokowi di media sosial media saya melihat sudah menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pembangunan PLTU mulai tahun 2025. Jadi sekarang yang ada diselesaikan, tapi next tidak akan ada lagi. Jadi tadi produk, price, promotion, dan place. Kemudian yang ke Elkington tadi adalah planet. Planet ini adalah, jadi semua investor sekarang yang kaitannya dengan green energy ini mengarah kepada green energy. Bahkan Singapura sendiri itu sudah mengincar untuk menggunakan pembangkit tenaga matahari dari Australia. Memotong melalui jaringan dari Australia menawarkan akan dijual ke Singapura melalui sistem transmisi yang ada di Indonesia menyeberang ke Singapura dan seterusnya. Karena di Australia punya potensi tenaga matahari, tapi tidak di Indonesia juga luar biasa. Kemudian P yang berikutnya yang keenam adalah people, ya, orang-orang, masyarakat. Dan yang terakhir adalah profit. Profit di sini perusahaan jangan terlalu memaksakan untuk mendapatkan keuntungan besar. Karena itu juga berisiko. Perusahaan yang terlalu memaksakan terhadap keuntungan melalui katakanlah harga dan sebagainya, itu dia akan menghadapi risiko persaingan. Tetapi kalau mau mendapatkan keuntungan, tingkatkan efisiensi. Itu bisa. Jadi inilah yang mempengaruhi tadi, demand dipengaruhi oleh berbagai. Sama dengan kalau kita melakukan penelitian tentang return saham. Apa itu return saham? Return atau pendapatan yang dihasilkan karena gain, selisih harga. Kita beli sahamnya katakanlah 10.000, kita jual 10.500, itu return selisihnya, itu return saham. Jadi return saham ini dipengaruhi juga oleh banyak faktor. Ini yang sering dilakukan penelitian untuk disertasi, untuk tesis mahasiswa S2, S3. Ini yang kita sebutkan sebagai investasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor secara multi-stage. Kita coba lihat satu persatu. Rational expectation. Tadi kita sudah membahas apa yang rational expectation adalah
keputusan investasi tergantung apa yang dilihat masa depan. Ya, tentu melihat masa lalu dan melihat masa kini. Rational expectation. Jadi semakin tinggi prospek atau memberikan gambaran masa depan, orang akan tertarik untuk investasi. Transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi juga menjadi pemicu. Jadi terjadi pergeseran ekonomi, orang akan melihat di situ ada opportunity, tapi di situ ada juga ancaman. Jadi opportunity inilah yang mendorong orang untuk melakukan investasi. Interest rate. Sekarang, kenapa interest rate menarik? Orang melihat itu kan cuma tidak seberapa. Ya, tapi interest rate inilah mempengaruhi ekonomi dunia. Coba kita lihat sekarang. Amerika terjadi inflasi cukup besar karena pengaruh perang Rusia dengan Ukraina. Kenapa? Apa hubungannya Ukraina? Ya, karena tadi dua negara ini adalah mempengaruhi supply energi, supply gas, supply minyak, dan sebagainya. Nah, terjadi inflasi. Tapi apa hubungannya dengan interest rate? Ya, dalam teori ekonomi, interest, bunga, tidak boleh lebih kecil dari inflasi. Harus lebih besar. Jadi kalau inflasi katakanlah 7%, maka bunga harus lebih besar. Jadi pertanyaannya, kenapa harus lebih besar dalam teori ekonomi? Kalau terjadi inflasi lebih besar dari bunga, maka akan terjadi gangguan, pengaruh terhadap bisnis perbankan. Karena banyak orang menarik uangnya, memindahkan uangnya dari katakanlah rupiah menjadi dolar dan sebagainya, sehingga mempengaruhi permintaan dan supply dolar. Ataupun mengambil uangnya, mengalihkan membeli emas, membeli tanah dan sebagainya. Karena kita mendapatkan katakanlah bunga 6 atau 7%, tetapi inflasi 8 atau 9%, berarti uang kita bukan bertambah, tetapi daya belinya semakin turun. Sehingga kalau ini terjadi, berpotensi bank itu akan diras oleh masyarakat. Kalau bank diras, semua orang ramai-ramai ke bank akan kolaps, kata Lee Kuan Yew waktu dia masih berkuasa. Kalau ini terjadi di Singapura, hanya dalam sehari, ekonomi Singapura akan hancur. Ya. Demikian hebatnya interest ini. Supaya masyarakat mempertahankan uangnya di bank, ya maka bunga harus selalu lebih besar daripada inflasi. Siapa yang menentukan bunga? Ya tentu apakah ya masing-masing bank, tetapi otoritas moneter tentu ada, seperti kalau di Amerika ada The Fed mengumumkan, dan semua bank-bank, lembaga keuangan akan mendekati, akan kurang lebih sama dengan bunga itu. Kalau kita di Indonesia, SBI sebagai bunga acuan, interest rate mempengaruhi investasi. Di samping itu juga, ya kalau kita mengenal Bapak Ibu yang belajar ekonomi makro, ada namanya ISLM, ya. Peranan suku bunga berpengaruh terhadap pasar sektor real, pasar moneter, pasar tenaga kerja, dan pasar internasional. Jadi interest rate. Kemudian kebijakan pemerintah, ya seperti kita rasakan di Indonesia, pemerintah sangat support investor, mendukung, ya, mulai dari perizinan, ya, kemudahan dan sebagainya. GDP, Gross Domestic Product, pertumbuhan ekonomi. Jadi perubahan GDP ini adalah mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Tapi kita harus teliti GDP ini karena ini juga menjadi perdebatan. Who is the owner of the GDP? Kalau GDP ini miliknya orang luar, ya tentu tidak berdampak dengan kita. Ya. Jadi memang GDP ini juga memberi kesempatan kerja kepada orang lain, ya, memberikan bayar pajak, royalti dan sebagainya. Tapi GDP ini tergantung komposisi siapa pemilik GDP itu. Tentu semakin banyak dimiliki orang local people, orang Indonesia, tentu semakin baik pertumbuhannya di dalam ekonomi. Inflasi tadi kita sudah bahas, kurs valuta asing, tentu ini banyak penyebabnya. Kurs valuta asing ini bisa berasal dari financial market, bisa karena utang piutang antar negara. Ya, seperti sekarang menjelang akhir tahun, coba Bapak Ibu perhatikan, kurs sudah mulai bergerak. Karena banyak perusahaan-perusahaan, banyak BUMN, banyak utang-utang swasta jatuh tempo sebelum Desember dia harus bayar utangnya, sehingga banyak membeli dolar. Inilah yang membuat kurs naik. Di samping itu, sebelum terjadi pembelian dolar oleh orang yang membutuhkan dolar tadi, spekulan sudah mulai membeli duluan karena harapannya sebentar lagi dolar akan naik. Itu kira-kira. Jadi ada aspek psikologi non ekonomi yang kadang-kadang mempengaruhi kurs valuta asing ini. Perubahan teknologi ini kita sudah menyadari bahwa perubahan teknologi adalah suatu keniscayaan, tidak boleh dilawan. Ya. Sama dengan tadi, rooftop PLN. Rooftop PLN bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. PLN memiliki pelanggan 80 juta. 75 juta pelanggan PLN, kurang lebih, itu adalah rumah tangga. Bayangkan kalau rumah tangga menggunakan rooftop, seperti di India, sudah 40% masyarakat rumah tangga menggunakan listrik dengan tenaga matahari. Maka PLN akan
mengalami penurunan supply. Bisa dibayangkan PLN sudah mengontrak membeli listrik dengan sistem take or pay dengan listrik swasta, dia harus tetap membayar. Nah, ini tentu akan menimbulkan kerugian. Jadi ini perubahan teknologi suatu keniscayaan yang tidak bisa dilawan. Sama dengan Telkom. Dulu orang suka kita menggunakan telepon pakai kabel. Begitu ada HP, orang tidak lagi menggunakan. Begitu juga dengan kantor pos. Dulu orang sering mengirim kartu lebaran, mengirim surat. Dengan adanya handphone, tiba-tiba kantor pos tidak ada lagi orang mengirim kartu lebaran. Ini perubahan teknologi. Bahkan kantor telegram hilang. Karena itu baru kita melihat dari sisi perkembangan teknologi mobile phone. Ini net zero emission tadi yang kesepakatan Glasgow tanggal 13 November 2021 ini akan memberikan dampak yang luar biasa nanti terhadap ekonomi yang bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Nilai perusahaan, ini Bapak Ibu sekalian, value perusahaan ini adalah kalau yang dibahas ini satu SKS khusus value perusahaan. Ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau kita melakukan penelitian nilai perusahaan itu, contoh nilai perusahaan. Perusahaan kalau sudah punya value, maka harga sahamnya di Bursa Efek akan naik. Orang memperebutkan sahamnya. Jadi bagi perusahaan yang value-nya tinggi, gampang sekali melakukan investasi. Karena dia begitu mengumumkan menjual saham, orang sudah menunggu sahamnya. Bayangkan saham nilai nominal Rp1.000, tapi orang bisa membeli saham itu katakanlah Rp5.000, membeli Rp6.000, bisa 6 kali lipat harganya. Jadi kalau perusahaan mau investasi katakanlah 6 miliar, ya cukup menjual saham 1 miliar. Dia akan mendapatkan dana yang cepat sehingga melakukan investasi bagi perusahaan yang value-nya tinggi jauh lebih mudah dibanding perusahaan yang value-nya tinggi. Tentu apa yang membuat value perusahaan ini? Ya tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau dia perusahaan tentu quality yang paling tinggi, quality services, quality dari produknya. Sama kalau perguruan tinggi, ada perguruan tinggi yang value-nya tinggi. Orang tidak melihat harga, mahasiswa meskipun mahal tetap dia kuliah di situ karena dia melihat value-nya tinggi ya. Anak saya kuliah di New York di Amerika ngambil S2. Berdatangan dari berbagai negara. Karena pemilik sekolah itu adalah Donald Trump. Berapa uang kuliahnya? Itu uang kuliahnya 50 juta sebulan. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke itu ya mungkin sama dengan Harvard. Jadi kenapa orang ke sini bukan tidak lagi melihat harga, tapi yang dilihat itu adalah value. Kenapa kok begitu menarik? Ya karena dia memiliki 150 perusahaan dan di sekitar New York itu di sektor finance. Jadi semua mahasiswa yang mendaftar langsung bisa bekerja di situ dan mendapatkan gaji. Jadi kelihatan uang kuliah mahasiswa mahal, tapi mahasiswa itu sendiri mendapat gaji karena dia bekerja. Bahkan mahasiswa mungkin hanya membayarnya itu hanya 25% dari pembayaran karena diharuskan bekerja. Yang sulit yang memang bekerja sehingga banyak orang dari Eropa, dari kawasan UNICEF datang ke sana untuk sekolah dan itu tentu karena kuotanya terbatas ya diperebutkan. Ini nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan ini adalah orang membeli bukan hanya melihat karena harganya, tapi banyak faktor yang dilihat. Kemudian yang berikutnya SDM. Ya ini SDM bukan hanya sebagai tenaga kerja, tenaga ahli. Jadi SDM yang tentu memiliki keahlian yang tinggi tentu sangat besar pengaruhnya terhadap investasi. Karena ini juga bisa mempengaruhi produk. Jadi SDM itu semakin tinggi kualitas SDM suatu perusahaan ya tentu hasil investasinya tentu akan lebih baik. Return saham kemudian infrastruktur. Inilah kira-kira kalau kita lihat gambarannya tadi secara menyeluruh Bapak Ibu sekalian gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita melihat inilah menjelaskan investasi sebagai suatu sistem pendekatan sistem, melihat secara menyeluruh, melihat secara komprehensif. Jadi untuk melihatnya kita harus penggal satu persatu. Jadi ada 4 bagian besar yang mempengaruhi investasi ini. Apa bentuk investasi? Ada investasi sektor real dan ada investasi di finance. Tadi saya sudah jelaskan, tidak perlu lagi. Apa jenis investasi berdasarkan waktu jangka pendek sudah juga jenis instrumen. Tip untuk melakukan investasi tadi sudah disinggung sedikit. Tujuannya harus jelas. Ya, dapat menilai seberapa banyak modal yang perlu dipersiapkan. Harus memahami risiko yang dihadapi. Ya, kita harus mampu memitigasi risiko itu, jangan sampai kita masuk di bisnis itu tidak mampu mengembalikan sehingga kita tidak mampu memprediksi. Oleh sebab itu kalau kita mau investasi yang harus dikaji dulu adalah bisnis prosesnya dulu, bisnis forecastingnya dulu, demand-nya. Apakah demand ini stabil atau tidak. Jadi kalau kita mengajukan ke bank, terutama bank-bank internasional, itu yang dia lihat adalah demand, kepastian demand. Ya sama dengan PLN, perusahaan listrik swasta menjual listrik ke PLN. Dia
bersedia membiayai. Tapi harus ada kepastian PLN membeli listrik itu sampai 25 tahun, apapun yang terjadi. Dan kalaupun misalnya katakanlah terjadi gangguan tapi mesin itu siap, PLN tetap membayar. Itu yang dimaksud dengan take or pay. PLN tetap harus membayar. Nah, sehingga menarik bagi bank. Karena kalau tidak, ada suatu ketika nanti PLN tidak membeli listrik, maka investor ini tidak bisa mengembalikan utangnya di bank. Ya, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain harus memastikan risiko terhadap pasar. Jadi market risk, risiko keuangan, risiko ekonomi, risiko perkembangan teknologi. Tetapi yang salah satu yang paling penting adalah risiko market. Kemudian tentu aspek legal juga penting dan lainnya, karena kadang-kadang banyak investor karena mengabaikan aspek legal ini sehingga investasinya terhambat. Ya, kita Bapak Ibu sekalian ya biasa melihat kalau turun dari mau mendarat pesawatnya di Jakarta, Bapak melihat ke bawah itu banyak pulau, ada pulau A sampai pulau F. Pulau yang sudah siap dibangun, ya, terjadi penggantian gubernur, tiba-tiba pulau itu di stop oleh Gubernur Pak Anies, ya, karena mungkin ada aspek legal yang belum diperhatikan. Sampai sekarang belum dilakukan. Ya, karena apa? Saya mendengar dan kita semua sudah mengetahui di situ ada mungkin aspek administratif yang belum terpenuhi. Mungkin bukan selama-lamanya berhenti, tapi mungkin dipenuhi dulu itu. Inilah pentingnya investasi itu harus memperhatikan aspek, bukan hanya aspek keuangan ekonomi, tapi aspek legalitas. Dan banyak kejadian-kejadian serupa. Di Jakarta juga pernah ada jalan tol sudah lama 5 tahun beroperasi karena ada sekaplin tanah belum dibebaskan, yang masyarakat melarang untuk dilewati. Akhirnya ya belakangan baru bisa dilakukan. Di Surabaya juga kami ada jalan ring road yang memasuk ke dalam tol ada 2 km tidak bisa tembus karena masalah legalitas. Ya, ini investasi. Kalau kita membuat perencanaan investasi tidak boleh ada aspek yang diabaikan. Semua aspek harus diperhatikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Pahami regulatori, ya. Jadi regulatornya siapa regulatornya? Jadi ini terutama untuk investasi di negara-negara lain. Jadi investor dan negara lain itu ini mereka harus paham dulu baru dia masuk. Acara ketentuan yang berkaitan dengan produk secara seksama. Faktor yang mempengaruhi saya kira tadi sudah. Faktor yang mempengaruhi return saham. Sekarang penutup. Jadi sebagai kesimpulan, investasi mendorong peningkatan demand dan peningkatan supply yang mampu menciptakan augmented rate of growth yang dapat diwujudkan dalam stability, sustainability, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Jadi investasi mendorong peningkatan value added, ya, nilai tambah dan peningkatan produktivitas dalam transformasi pengelolaan input menjadi output. Jadi kalau kita bergerak di bidang manufacturing misalnya, ya kita mampu meningkatkan value added dan produktivitas input menjadi output. Investasi perlu memperhatikan kelayakan, tadi sudah dibahas, finansial, kelayakan ekonomi, dan kelayakan aspek lainnya. Investasi mempertimbangkan rational expectation, menganalisis masa lalu, melihat masa kini, dan memproyeksi masa depan. Investasi dipengaruhi secara multi-stage oleh berbagai faktor. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, luar biasa pemaparan materi dari Profesor Dr. Aminullah. Pada hari ini ya. Kita akan simpulkan dulu ya Pak Andi. Benar. Dari pemaparan Bapak Profesor dapat kita pahami bahwasannya investasi adalah capital expenditure untuk mencapai suatu tujuan. Dan Profesor juga sudah menjelaskan tentang revolusi industri yang prosesnya itu dari awal dan saat ini. Dan sudah mencapai Society 5.0 yang dimana kita dituntut untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks lagi. Benar sekali. Kemudian Prof. Aminullah juga sudah menjelaskan tentang investasi yang bisa dibagi menjadi ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu ketika suatu proyek itu mau kita jalankan, tentu harus dilihat dulu apakah social benefit-nya itu lebih besar daripada social cost-nya. Dan jika memang sudah dilihat layak dari segi finansial, kelayakan ekonomi, ataupun kelayakan aspek-aspek lainnya, maka dari situlah baru kita bisa mencari sumber dananya apakah dari debt ataupun dari equity. Disitulah kita melihat capital structure-nya. Kemudian tadi Prof juga sudah menjelaskan tentang beberapa faktor yang mendorong seseorang atau suatu perusahaan bisa melakukan investasi. Nah, itu ada rational expectation, di situ kita melihat prospek, kemudian adanya juga transformasi ekonomi,
interest rate atau suku bunga, kebijakan pemerintah, dan banyak faktor-faktor lainnya yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Prof. Dan tentunya Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya ya Pak Andi, itu akan kita buka sesi pertanyaan di akhir acara setelah seluruh pemaparan dari seluruh narasumber selesai. Begitu ya Prof, kami izin ya untuk sesi tanya jawabnya di akhir acara. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Selanjutnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi. Jadi, untuk perusahaan yang sehat itu, misal nih, saya generasi sandwich, saya mau investasi, saya mau ngecek rasio-rasio keuangan nih, saya udah bisa nih, ROI, ROA, ROE, mungkin bisa saya hitung. Cuman untuk DER, saya ini masih penasaran, debt to equity ratio. Jadi, DER yang sehat untuk perusahaan itu kira-kira berapa sih, Prof? Kira-kira aja sih, gitu, Prof. Ini pertanyaan yang nyambung ya, gimana caranya keluar dari generasi sandwich. Mungkin bisa dengan investasi. Nah, investasi itu saya harus menghitung return on investment, aset, dan equity. Tapi saya penasaran dengan DER ini, kira-kira perusahaan yang sehat itu DER-nya berapa? Terima kasih, Profesor dan rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas pertanyaannya. Jadi cara keluar dari generasi sandwich ya Pak Andi. Kemudian DER yang kira-kira baik untuk perusahaan itu bagaimana? Dari Prof. Teddy terlebih dahulu, bagaimana? Ya, silakan. Kalau Prof. Pointi dulu bisa menambahkan. Oke. Terima kasih Prof. Teddy. Jadi gini, saya singgung juga sedikit generasi sandwich. Kita ini mungkin ya seperti saya masih generasi sandwich juga, Pak Prof. Teddy. Kita semua masih. Kita menanggung yang di atas, yang di bawah diri kita sendiri. Tapi begini Pak Rio, jadi kita itu harus mengenal diri kita seperti perusahaan Pak. Jadi kita itu, kalau Bapak pernah baca buku, namanya kurva life cycle. Jadi kurva kehidupan manusia. Kalau kita itu masih kuliah, kita kurvanya itu masih di bawah titik nol. Kalau masih sekolah. Tidak ada pendapatan, pengeluaran terus-menerus, hidup dari subsidi orang tua. Tapi pada saat kita sudah selesai kuliah, sudah mulai masuk ke pasar tenaga kerja, mulai masuk dunia kerja, sudah mendekati titik nol. Bahkan mungkin sudah break even antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi kita berada masa kalau perusahaan ada pada introduction area. Jadi sudah tidak lagi rugi, tapi juga tidak menguntung. Untung dunia tidak banyak. Kalau kita tahun pertama masuk dunia kerja, sebagai dosen kah, atau sebagai pegawai, atau apa, tapi semuanya serba cicilan, karena kebutuhan kita sehari-hari untuk diri sendiri belum ada. Kita belum masuk ke dunia tadi generasi sandwich, tapi mungkin ke orang tua kita sudah mulai ada sedikit. Begitu kita naik sedikit umur, sudah mulai bekerja 2-3 tahun, sudah mulai ada pasangan, mulai masuk kita sebagai, karena sudah mulai punya anak. Kita masuk pada masa karena seiring dengan di kantor mungkin kita sudah mulai dipromosikan jadi asisten manajer, bahkan sudah mulai manajer. Di situ kita masuk era growth. Era growth ini adalah era kalau kita di dalam perusahaan levelnya manajer sudah bisa menghidupi diri sendiri, sudah mampu membiayai anak, dan sudah bisa juga membantu orang tua. Itu sudah mulai di situ yang optimal sebagai generasi sandwich. Tetapi jangan lupa kita sebentar ada namanya masa yang dikenal dengan masa maturity. Pada saat usia kita mendekati 56 tahun kalau pegawai negeri atau BUMN seperti saya, penghasilan kita tadinya kalau sudah manajer naik jadi direksi itu puluhan juta, tiba-tiba pensiun menerima SK langsung down hanya terima 3 juta per bulan. Bayangkan Pak, kita menerima hampir 100 juta per bulan, tiba-tiba down seperti kita perusahaan yang decline, mendekati titik nol. Berarti kita tidak berdaya lagi di situ. Jadi sebagai generasi sandwich, manfaatkanlah masa-masa growth tadi. Pada saat kita berada pada titik growth, ada titik kira-kira disitulah puncak karir kita, di situ dimanfaatkan. Siapa yang pertama dimanfaatkan? Investasi tadi kembali kepada diri sendiri. Investasi kepada diri sendiri apa? Ya tentu kita punya potensi. Kalau kita punya potensi kira-kira bisa untuk memperkuat pendidikan kita, ya mari mungkin kita di dunia pendidikan. Kalau kita misalnya di bisnis ya, kita di bisnis. Atau kalau mau bermain saham seperti cerita Prof. Teddy tadi, ya kita bermain mau jangka pendek, jangka panjang. Itu kira-kira. Jadi manfaatkanlah masa growth tadi, ketika kita di life cycle kira-kira seperti Pak Rio ini antara umur kepala 3
Biasanya kalau kepala 3 masih banyak cicilan, Pak. Tapi kalau sudah mulai kepala 4, ya, Prof. Teddy ini sudah ada lagi cicilan. Jadi nambah terus tabungan di bank. Inilah yang dimanfaatkan. Jangan hanya tabungan, tapi investasi terus, Pak. Ya, ini hanya accrual saja. Contoh apa yang mungkin saya ingin menceritakan sedikit. Saya sudah S3 yang keempat ini, yang ketiga mau selesai di Malaysia. Ini investasi terus. Memanfaatkan ya, karena mungkin tadi sudah meskipun sudah seharusnya decline, tapi saya bertahan terus di daerah growth. Jadi kita bisa bertahan di daerah growth, tidak masuk ke masa decline kalau kita memperbaiki itu. Ya, ini hanya sekedar sharing bagaimana memanage kita punya masa bisa memperpanjang kita punya masa sandwich, tidak langsung ke decline, tetapi kita bisa memperpanjang masa kita. Kalau kita melakukan investasi, memperbaiki diri, otomatis kalau kita mendapatkan itu, berkat tentu menurun juga ke yang di bawah kita dan di atas kita. Oke, kembali lagi tadi masalah laporan keuangan. Jadi saya ingin menyambung sedikit, kalau kita masih investasi keuangan, ini sayangnya di Indonesia belum jalan, Pak Prof. Teddy. Saya dulu masuk dalam tim. Jadi ada di Amerika, ya, di Malaysia bisa, di Singapura bisa, perdagangan opsi. Jadi perdagangan opsi itu, Pak, kita bisa bertransaksi ratusan juta, tapi kita hanya membeli hak beli. Opsi itu ada dua macam, ada call option, ada namanya put option. Jadi berhak untuk membeli saham. Jadi kita hanya membayar komisi saja. Tapi kalau di Singapura, teman-teman, ya dia masuk di salah satu bank, dia membeli opsi, masuk di New York Exchange Rate, dia beli saham katakanlah 100 juta, tapi dia hanya mengeluarkan mungkin hanya 1% dari 100 juta itu untuk membeli hak. Misalnya saya mau membeli bulan depan harga saham A. Saya datang ke bank, saya datang ke perusahaan sekuritas untuk membeli opsi membeli perusahaan A bulan depan tanggal 1. Sekarang bulan ini tanggal 1. Jadi saya hanya membeli 1% dari 100 juta itu. Jadi kita melakukan investasi itu tidak perlu banyak modal, Pak. Nah, itu yang banyak juga dilakukan di negara-negara maju atau di Hong Kong sekalipun banyak saya melihat orang di Hong Kong itu meskipun modalnya sedikit tapi dia transaksinya luar biasa karena dia hanya membeli opsi. Pada saat tanggal 1 bulan depan saham yang dia mau beli itu tadi katakanlah lebih tinggi daripada harga opsinya dia, maka dia akan beli. Pada saat yang sama dia beli baru dia jual karena dia mendapatkan keuntungan. Kalau dia rugi, harga saham di pasar lebih rendah dari harga opsi yang dia kontrak tadi, maka dia tidak jadi, dia hanya rugi di komisi 1% tadi. Ini hanya contoh. Di Indonesia, kira-kira 15 tahun yang lalu, sudah ada teman-teman memprakarsai, saya pun ikut di situ. Tapi saya tidak mendapatkan izin. Pertama, yang kedua tidak ada bandarnya, tidak ada bank yang membiayai, dan banyak lagi tantangan dari, karena dianggap itu mirip dengan judi. Kalau biasa Bapak ke kasino itu ada judi. Kalau kita menang, bank yang rugi. Kalau rugi bank yang menang, kita yang rugi. Kira-kira itu. Jadi tidak ada win-win, yang ada win-loss atau loss-win. Tidak sesuai dengan syariah. Jadi itu mungkin di Indonesia agak sulit karena bukan hanya birokrasi bandar, tetapi ada masalah religius, masalah agama. Kemudian yang kedua. Jadi tadi menambahkan penjelasan Pak Teddy. Jadi kita itu di dalam berinvestasi di saham juga harus melihat lingkungan makro. Contoh begini, Pak. Sebelum COVID, 2 tahun sebelum COVID, The Fed di Amerika mengumumkan bahwa bulan September, waktu itu masih Juni, saya ikuti. Bulan September kita akan melakukan akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena waktu itu Amerika banyak pengangguran, jadi meningkat banyak orang yang menganggur dan sehingga untuk memperbaiki ekonomi makronya Amerika, dia akan melakukan peninjauan kembali terhadap bunga. Artinya apa? Begitu diumumkan oleh The Fed, 3 bulan lagi akan ada suku bunga, tiba-tiba pasar Amerika bergerak. Karena orang yakin, kalau bunga naik, pasti banyak saham-saham yang rontok. Jadi berlomba orang melepas sahamnya. Tapi apa yang terjadi? Bukan hanya di Amerika, Pak. Di Bursa Efek Jakarta, tiba-tiba Bursa Efek indeks harga saham gabungan menurun. Kenapa? Karena pemain-pemain asing yang di Jakarta berlomba-lomba melepas sahamnya, lalu berlomba-lomba ke Amerika untuk membeli saham yang rontok. Karena di Amerika, di Dow Jones, di Exchange Rate Amerika itu kalau terjadi gejolak itu hanya jangka pendek. Harapannya dia membeli saham yang rontok tadi, kalau sudah normal dia jual kembali, dia balik lagi ke Indonesia. Tapi apa dampaknya di Indonesia? Ada 2 dampaknya di Bursa Efek. Pertama, banyak orang ikut-ikutan. Karena banyak saham dilepas, banyak saham yang jatuh, akhirnya pemain nasional ikut-ikutan juga menjual sahamnya. Padahal itu hanya karena dampak tadi. Pemain-pemain asing secara masif dia melepaskan sahamnya. Dan yang kedua dampaknya apa? Dampaknya adalah rupiah melemah.
Ini saya pernah diskusikan dengan teman-teman dari Bank Indonesia waktu ada seminar di Trisakti. Saya bilang, kenapa tidak mencontoh Malaysia? Kenapa kita melepas kita punya market itu open market, betul-betul liberal? Tidak, karena di dalam market, financial market ada dua, Pak. Ada New Keynesian, ada New Liberal. Kita itu New Keynesian. Tapi kalau Malaysia dia liberal, New Liberal. Jadi begini, New Liberal, kita kalau Malaysia New Keynesian. Karena masih campur tangan pemerintah. Jadi kita membiarkan terjadi apa yang disebut dengan capital outflow. Capital outflow ini apa dampaknya ke rupiah? Karena banyak pemain asing di Jakarta menjual sahamnya, harga penjualannya rupiah ditukar dengan dolar secara besar-besaran, tiba-tiba rupiah menjadi melemah. Itu dampak. Jadi indeks harga saham gabungan melemah, rupiah juga melemah. Jadi waktu itu kurs dolar naik sampai di atas 12.000, semula sekitar 10.000. Itu dampak daripada, tapi yang terjadi setelah di Amerika bulan September, saya ikuti betul, bulan September oleh The Fed diumumkan, karena ekonomi normal di Amerika, maka The Fed tidak jadi menaikkan suku bunga. Pada saat itu, tiba-tiba saham lagi di Amerika naik, pemain-pemain Asia yang tadi jadi Indonesia, dia lepas lagi sahamnya di Amerika, dia kembali ke Jakarta. Apa yang dia dapat? Dia kembali ke Jakarta, pemain asing. Dia, uang yang dia bawa, dolarnya harganya sudah naik, dia sudah 12.000. Yang kedua, saham di Bursa Efek Jakarta, itu masih turun, dia beli saham-saham yang rontok, lalu kemudian pelan-pelan naik, lalu kembali lagi indeks harga saham gabungan waktu itu kembali ke titik awal. Tapi yang terjadi rupiah tidak bisa kembali normal, Pak, karena rupiah itu terlalu banyak variabel yang mempengaruhi. Ada namanya neraca transaksi berjalan, ada antar negara, bank sentral itu saling menjaga mata uangnya. Dan kita itu terkait dengan mata uang bukan hanya Amerika, tapi terkait juga dengan yang lain-lain. Jadi kalau terjadi gejolak rupiah kita, itu masing-masing negara menjaga anunya. Di Malaysia ini tidak terjadi. Karena kalau di Malaysia terjadi capital outflow, itu tidak bisa karena dikontrol oleh bank sentral. Saya pernah mengatakan ke teman-teman Bank Indonesia, kenapa di Indonesia tidak ada aturan? Ya itu memang peraturan kita belum seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia, pemerintah itu demi kepentingan ekonomi negara, pemerintah, presiden, perdana menteri itu bisa mengambil keputusan di atas segalanya, tidak ada yang berani menentang. Contoh saja Bapak lihat, investasi begitu Mahathir Muhammad mengganti siapa itu, Abdul Najib, langsung investor asing itu di-cut semua, dihentikan proyek kereta api, dihentikan proyek jalan tol, dihentikan macam-macam proyek, dia langsung mengambil. Tapi kalau di negara kita kan tidak boleh seperti itu, Pak. Begitu juga dengan lalu lintas uang, dia bisa kontrol, karena dia menganut prinsip New Keynesian. New Keynesian itu adalah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan apabila ada hal-hal penting yang akan menjaga, mempengaruhi ekonomi masyarakat. Tapi kalau kita tidak menghargai tadi mekanisme pasar. Jadi kembali tadi, yang mana yang lebih baik? Debt equity ratio. Jadi Pak Teddy, itu kalau kita melihat laporan keuangan, debt equity ratio sebenarnya kalau makin tinggi, ya itu jangan dikira makin jelek, Pak. Makin tinggi debt equity ratio, utang banyak, itu sebenarnya kecenderungannya ada kemungkinan perusahaan itu sehat. Karena bank bersedia memberikan dia kredit, bank bersedia memberi kredit, meskipun modalnya sedikit. Bahkan kalau di Eropa, perusahaan listrik, saya pernah diskusi di EDF Prancis, karena dia debt equity ratio-nya kurang dari 20%. Utangnya 80%, debt-nya di bawah 20%. Saya tanya, kenapa berani sekali banyak utang? Ya, kami diberi alokasi oleh bank. Kenapa? Karena kami menguntungkan. Jadi justru bank itu mempercayai. Jadi kalau banyak utang itu bagus, tapi dilihat juga fundamental yang lain. Kalau banyak utang tapi dia tidak bisa bayar, itu baru problem. Jadi debt equity ratio ini, Pak, penafsirannya banyak. Oleh sebab itu kalau dalam penelitian, debt equity ratio itu bisa berpengaruh negatif terhadap return saham atau value perusahaan, bisa juga berpengaruh positif. Nah, satu lagi, kapan kita menggunakan debt, kapan kita menggunakan equity. Itu dua hal yang harus dipegang. Kuncinya adalah perbandingan antara return dari investasi dan cost of capital. Misalnya Pak Teddy, Pak Rio, investasi suatu proyek ataupun saham. Return-nya 10%. Cost of capitalnya hanya 8%. Mau pakai mana? Modal sendiri kah? Atau mau pakai utang? Itu yang dipegang. Kalau return investasi lebih tinggi daripada cost of capital, gunakan utang. Itu pasti menguntungkan. Karena dividen dari modal itu adalah bagian daripada cost of capital. Jadi bunga bank misalnya 8%, return investasi 10%, gunakan pinjaman bank. Sebaliknya, kalau return investasinya 8%, bunga bank lebih tinggi, gunakan modal sendiri. Jadi itu saja titik batasnya di situ, Pak. Dan kalau sama, boleh memilih mau modal sendiri
ataupun debt. Jadi itu pilihan kalau kita sebagai direksi, ya saya 15 tahun jadi direktur keuangan, jadi itu pilihannya cuma itu. Kalau debt equity, kalau dia return-nya investasi itu lebih tinggi dari cost of capital bunga bank, maka kita menggunakan utang bank. Kalau terjadi sebaliknya, return investasi itu lebih rendah dari cost of capital, digunakan modal sendiri. Maka biasanya dividennya tidak sekaligus dibagi, tetapi dibayar secara berangsur karena menggunakan dividen itu untuk membiayai investasi. Sementara gitu, Pak Rio, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Teddy dan Prof. Aminullah, luar biasa ya, Pak Andi penjelasannya. Rinci ya. Rinci dan itu memang benar-benar tercerahkan rasanya. Dan ada beberapa tips yang memang kayaknya harus dipraktekin ya. Betul sekali. Saya juga rasanya secara tercerahkan sekali. Mulai hari ini saya ingin bebas dari generasi sandwich. Baik, gimana Pak Rio? Apakah jawaban dari kedua Prof sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke. Baik, luar biasa. Kami mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya karena kita sudah melewati batas waktu yang dijadwalkan. Dan nanti kita akan lanjut lagi ke sesi paralel, maka untuk sesi tanya jawab akan kita cukupkan sampai di sini ya, Pak Andi ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan dan ingin berkonsultasi dengan narasumber-narasumber kita, boleh silakan dihubungi secara personal. Ya, benar sekali. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini di sesi seminar nasional, kita mau sesi dokumentasi dulu ya, Pak Andi ya. Ya, benar sekali. Jadi kami memohon untuk seluruh hadirin untuk bisa mengaktifkan kamera-kameranya, videonya diaktifkan, karena tim panitia di sini akan merecord sesi dokumentasi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau sisiran, merapikan jilbabnya, mau lipstikan sedikit boleh. Ayo Bapak Ibu yang lain yang belum aktif kameranya. Boleh dibantu untuk diaktifkan karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi karena tim operator kita akan merecord semua peserta yang ada di sini pada hari ini. Oke, baik, dari tim operator sudah siap ya? Sudah siap. Boleh dibantu lambaikan tangan Ibu ini ya? Iya, silakan dilambaikan tangannya Bapak Ibu. Lambaikan tangan dengan cantik gitu ya. Iya, cantik dan ganteng. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan tentunya kita mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Haji Aminullah Assegaf, SEMS MMMAK. Kemudian ada Ibu Profesor Dr. Sri Indarti, SEMSI, dan Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tiga narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dengan demikian berakhirlah sesi pertama dari acara kita pada hari ini dan acara akan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi paralel di mana pemakalah melakukan pemaparan penelitian dan Bapak Ibu pemakalah akan dibagi menjadi 10 breakout room. Silakan Bapak Ibu peserta untuk dapat join ke breakout room masing-masing sesuai daftar yang sudah di-share tim panitia di grup WhatsApp. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta yang nantinya sudah selesai melakukan presentasi, dimohon dapat kembali ke main room setelah pemaparan selesai. Jadi nanti yang diklik bukan live meeting, tapi live breakout room. Karena Bapak Ibu semua harus kembali ke main room, kita akan mengumumkan the best paper dan best presenter di main roomnya. Jadi mohon kembali lagi ke main room. Ya. Oke. Makasih Prof. Teddy. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Prof. Mirula. Ya, terima kasih. Moderator, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Saya live ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke sesi paralel. Pada jam